Sejumlah artis jadi sorotan saat ramai aksi massa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Kiki Saputri, Atta Halilintar, dan Raffi Ahmad tak ikut. Ketiga artis ini berdua banyak nyinyiran di kolom komentar media sosialnya. Seperti Kiki Saputri, keberadaannya dipertanyakan saat beberapa artis dan komika sudah terjun langsung di gedung DPR RI kemarin. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Ya, dia aktor terbaik. Tapi nggak ada ilmunya. Payah. Ini nggak ada urusannya sama presiden. Siapa sih itu? Aku nggak pernah nonton. Katanya si aktor. Lawak. Oke. Indonesia lawan DPR. Lawak. Oke. Indonesia. Indonesia. Awalnya orasi keren tuh, ya. Iya. Tapi pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka pikir mereka pilih kosong berapa ya? Mereka pilih kosong berapa? Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang informasi politik tanah air. Dan kali ini kita akan mereaksi beberapa video terkait dengan para artis yang juga turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi mengawal putusan MK di depan gedung DPR. Beberapa artis terkenal tanah air rela turun ke jalan dan berpanas-panasan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang pilkada. Di depan gedung DPR, aktor Reza Rahadian, komedian Abdur, Ari Kriting, Abdel, dan sejumlah artis lainnya bersatu dalam aksi demonstrasi ini. Mereka menyuarakan sikap tegas dan keputusan yang dinilai penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Aksi para artis ini tak pelak memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah mereka, mengapresiasi keberanian para selebriti ini untuk turun ke jalan dan menyuarakan kepentingan rakyat. Namun, tak sedikit pula yang mengkritik, menganggap tindakan mereka tersebut tidak semestinya dilakukan oleh figur publik yang seharusnya menjaga netralitas. Di sisi lain, muncul juga perdebatan mengenai artis-artis yang tidak turut serta dalam aksi ini, seperti Raffi Ahmad dan Kiki Saputri. Beberapa pihak mempertanyakan sikap mereka memilih tidak berpartisipasi. Bahkan ada seruan untuk mengunfollow Raffi Ahmad. Perbandingan antara Raffi Ahmad dan Reza Rahadian dalam hal pendidikan. Baik, seperti apa aksi para artis yang sedang berdemo dan juga ungkapan atau statement pernyataan dari para netizen, mari kita saksikan video-videonya. Sejumlah artis jadi sorotan saat ramai aksi massa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Kiki Saputri, Atta Halilintar, dan Raffi Ahmad tak ikut. Ketiga artis ini berdua banyak nyinyiran di kolom komentar media sosialnya. Seperti Kiki Saputri, keberadaannya dipertanyakan saat beberapa artis dan komika sudah terjun langsung di gedung DPR RI kemarin. Nah, Kiki Saputri ini dipersoalkan karena memang selama ini mereka tahu bahwa Kiki Saputri sering melontarkan pernyataan-pernyataan yang memang sedikit tajam, dan juga beberapa kesempatan sering berada bersama dengan Kaisang, sang putra bungsu dari Presiden Jokowi. Sehingga ini mungkin mereka duga jangan sampai Kiki Saputri tidak turun hanya karena ada faktor kedekatan tersebut. Akhirnya Kiki pun langsung buka suara. Ia berjanji akan mengawal mandat rakyat lewat jalur dalam. Doakan kami untuk berjuang lewat jalur dalam. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama, untuk mengembalikan marwah negara Indonesia tercinta, tandasnya. Sementara Atta Halilintar juga dipertanyakan karena tak ikut aksi. Bahkan Atta Halilintar tak ikut memasang gambar Garuda latar biru. Entah terlalu banyak desakan
Atta Halilintar akhirnya memajang foto Garuda latar biru. Namun Atta membubuhi kalimat berbeda, doa untuk Indonesia, tulisnya di bagian atas foto. Baik sahabat sekalian, jika kita saksikan video tadi, sudah sangat jelas bahwa memang upaya untuk lakukan demonstrasi ini tidak serta-merta itu adalah demi kepentingan rakyat sesungguhnya, tapi ada banyak faktor yang ada di belakangnya. Dan bahkan para artis pun dipaksa untuk turun ke jalan, sekalipun itu mereka punya niat sendiri untuk mengawal putusan MK ini. Namun seperti kita saksikan tadi, bahwa ada beberapa artis yang memang sengaja ya dimintai pendapat ataupun juga melakukan hal yang sama, sehingga Atta Halilintar pun ya terpaksa memasang foto Garuda berlatar biru seperti orang pada umumnya. Nah, ini sesungguhnya juga adalah keterpaksaan, bukan sesuatu yang muncul dari hati. Ya, kita berharap para artis ini ya rela turun ke jalan, tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, mari kita selanjutnya kita dengarkan apa pernyataan atau orasi yang dilakukan oleh aktor Reza Arhadian pada saat demo tersebut. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Ya, dia aktor terbaik. Aktor terbaik ya. Tapi nggak ada ilmunya. Payah. Negara yang bukan milik orang tertentu ya. Nggak ada urusannya sama presiden. Siapa sih itu? Gue nggak pernah nonton. Katanya si aktor. Sebelum ikut demo, lo belajar dulu materinya, skripnya, ya gak? Jangan asal ngomong. Aktor terbaik. Aktor terbaik. Tapi nol. Harusnya baca skrip kalau mau apa ya, mau berakting, ya gak? Urusannya apa sama keluarga? Ya, payah. Melase. Ini Abdel ini ya. Abdel, ada Abdur, Ari Kriting. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita, kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Tolonglah bapak-bapak di dalam jangan terlalu kocak. Biar kami aja yang kocak. Betul. Kalau bapak-bapak di dalam kocak, nanti kami pekerjaannya hilang. Betul. Komedian mewakili ikut serta solidaritas terhadap isu yang terjadi di negara ini. Karena umumnya komedian juga berangkat dari keresahan yang dirasakan bersama. Ini juga wujud lain, output lain dari yang biasa kita sampaikan. Kita juga turun langsung untuk mencoba menyampaikan dengan media dan cara yang berbeda juga. Semoga ini menjadi poin pertimbangan lebih lanjut juga untuk yang memangku kebijakan. Semoga keresahan bersama ini lebih didengarkan lagi. Ini juga merupakan salah satu komedian ya, yang menyampaikan bahwa turun ke jalan ini juga bagian dari upaya mungkin selama ini mereka menyampaikannya melalui beberapa kegiatan seperti stand up komedi dan lain sebagainya, dengan memberikan kritikan terhadap pemerintah. Tetapi kali ini mereka langsung turun ke jalan dan menyampaikan isi hati mereka, perjuangan mereka selama ini yang mungkin terpendam, dan hari ini mereka melalui atau bersama media. Kalau ditanya kita berdiri sebagai apa, Garap ini itu sudah terdaftar sebagai ormas, tapi kita salah satu ormas yang tidak dapat jatah kantor. Tapi kita tetap. Oke, tambahan sedikit. Kita juga di sini datang karena kita memperjuangkan nasib kita. Ya. Tolonglah bapak-bapak di dalam jangan terlalu kocak. Biar kami aja yang kocak. Betul. Kalau bapak-bapak di dalam kocak, nanti kami pekerjaannya hilang. Betul. Jangan lebih lucu penguasa daripada stand up komedian. Betul. Abdur ada yang mau disampaikan. Abdur. Saya setuju dengan si Abdel. Ya itu. Jangan anulir keputusan MK. Setuju. Jangan anulir keputusan MK. Mari kita perjuangkan supaya pilkada bisa berjalan dengan baik dan adil, sportif. Apa himbauan kepada masyarakat dari masyarakat saya sendiri? Kepada masyarakat.
seperti ini ya keputusan itu harus dibatalkan. Maksudnya artinya pembatalan itu bukan untuk mengikuti MK. Gitu aja. Jika ini berjalan 5 tahun ke depan seperti apa maksudnya? Saya nggak bisa memprediksi, tapi sangat besar kemungkinannya ya demokrasi kita decline terus. Terima kasih. Kita masih harus hati-hati karena kita tidak bisa membaca di dalam itu akan seperti apa. Betul. Karena kan sidang-sidang yang akan dilakukan ini kita akan melewati sidang pimpinan rapat. Lalu kemudian setelah itu kalau kita kemudian lengah dan kesempatan itu dipakai, Selesai sudah. ya selesai. Ya saya nggak mau lengah aja. Maksudnya ya oke ditunda tapi kita kawal sampai sidang ini selesai. Sampai beres tuntas. Sampai tuntas. Anda limitnya ini tidak usah diubah atau Anda merasa ya ini tidak boleh diubah. Hargai keputusan yang enggak titik gitu. Ya, Itu aja. Nah, usah ada yang lain-lain lagi. betul. Dan saya berbicara sekali lagi saya cukup bahagia hari ini bahwa saya tidak ikut dalam partisipasi politik manapun. Saya bisa datang sini sebagai rakyat, bertemu teman-teman mahasiswa, bertemu teman-teman sesama masyarakat. Karena saya nggak mewakili siapa-siapa, saya hanya membawa diri saya. Selamat sore Mas. Selamat sore. Oke Mas, hari ini kan turun ke jalan nih Pak. Alasan apa boleh tahu Pak Mas? Alasan sederhana bahwa saya merasa bahwa ada suara yang ingin saya sampaikan, ini berdasarkan dari kegelisahan saya, tidak ada paksaan dari manapun, tidak juga mewakili kelompok manapun, artinya yang terkait dengan politik gitu ya. Nggak ada, ini saya datang sendirian juga, nggak bersama siapa-siapa gitu, nggak membawa siapa-siapa juga, saya hanya membawa diri saya sendiri, ingin mendukung teman-teman yang sedang berjuang. Ini bentuk dukungan, bentuk kegelisahan saya juga terhadap apa yang sudah terjadi hari-hari. Digunakan oleh satu keluarga dari Solo untuk kepentingan keluarganya. Itu yang Cek Dido ya. Kita sudah Ini untuk kepentingan siapa ini? gedung ini hanya mengurus anak dari satu keluarga dari Solo. Pada saat Pilpres kemarin kita persoalkan terkait dengan umur calon wakil presiden, anak Presiden Jokowi. Hari ini kita persoalkan lagi anak kedua beliau, anak ketiga beliau, anak bungsu beliau tentang umur calon gubernur. Apakah kita harus menunggu juga cucunya untuk kita persoalkan lagi? Saya pikir kita memakai istilah Ketua Umum Partai Golkar yang baru yang menyatakan Raja Jawa, maka kita saatnya menurunkan Raja Jawa. Ramai ajakan unfollow Raffi Ahmad, efek suami Nagita sibuk kawal Gibran kalah heboh demo di DPR RI. Raffi Ahmad mendadak jadi sasaran kekecewaan netizen. Itu dipicu karena Raffi terekam sibuk mengawal Gibran Raka Buming di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2024. Bersama Zulkifli Hasan, Raffi menemani Gibran bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM. Sekilas tak ada yang aneh dalam kegiatan Raffi bersama Zulhas dan Gibran itu. Namun yang memicu kemarahan sejumlah netizen yakni hal tersebut dilakukan Raffi di tengah besarnya aksi protes dan unjuk rasa. Momen Raffi mendampingi Gibran yang terekam dalam unggahan Instagram Zulhas pun lantas banjir komentar. Warganet mengajak untuk unfollow suami Nagita itu. Bahkan ada warganet yang menyebut Raffi adalah salah satu artis yang tidak memikirkan rakyat. Kiki Saputri akhirnya muncul di sosial media X setelah ramai dicari sejak Rabu, 21 Agustus 2024. Dikenal aktif mengkritik pemerintah, Kiki sempat bungkam di tengah situasi peringatan darurat. Namun, pada Kamis, 22 Agustus 2024, Kiki kembali aktif di media sosialnya. Salah satu pertanyaan yang dia jawab adalah terkait ketidakikutsertaannya dalam demo di depan gedung DPR RI, di mana hampir semua rekan komikanya turun ke jalan, termasuk aktor Reza Rahadian yang dekat dengan Kiki. Kiki menjelaskan bahwa ketidakhadirannya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi Reza Rahadian dan kawan-kawan komikanya dalam aksi tersebut. Tidak ikut demo, Raffi Ahmad memilih untuk mi-repost tentang pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada. Foto tangkapan layar cuitan Dasko ini pun di-repost oleh Raffi Ahmad melalui akun Instagram miliknya. Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini TGL 22 AGT batal dilaksanakan
Oleh karenanya pada saat pendaftaran pilkada pada TGL tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan Junior MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Unggahan suami Nagita Slavina itu malah menuai kontroversi. Raffi disebut-sebut terlalu pro terhadap keluarga Presiden Joko Widodo, termasuk calon wakil presiden terpilih. Ayah dua anak ini bahkan menambahkan logo Gibran dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Maksudnya logo Prabowo Gibran tuh apa ya? Emang apa andil mereka dalam hal ini? Singgung Netter. Upload logo Prabowo Gibran yang gede sekalian, sahut Netter. Ini adalah aktor Reza Rahardian yang hadir di antara sekian banyak massa di aksi demo unjuk rasa penolakan revisi RUU Pilkada. Keren ya. Tapi yang mau gue bahas bukan Rezanya ya. Ini nih logo ininya loh. Ini logo apa coba? Ini adalah logo Metro TV ya, tuh di atas juga ada Metro TV ya. Kok bisa ya menayangkan gitu demo-demo tentang unjuk rasa penolakan RUU Pilkada ini gitu ya. Metro TV ini kan miliknya Surya Paloh ya. Dan Surya Paloh itu adalah ketum dari Nasdem, dan Nasdem itu adalah partai yang berkolaborasi dengan Kim Plus ya. Kok bisa ya menayangkan demo penolakan RUU Pilkada gitu ya? Ada apa? Ada apa Kalian nilai sendiri aja deh ya. Tapi by the way ya keren ya, Bang Reza Rahardian itu hebat ya. Pokoknya kita dukung ya artis-artis yang membela rakyat ya, yang berani bersuara untuk rakyat tuh. Dan kita hempaskan artis-artis penjilat ya, pendukung keluarga dinasti. Kita tenggelamkan artis-artis yang gak berguna itu. Yo, selamat pagi Indonesia. Ya, saya ingin ikut berkomentar tentang beberapa pelawak yang ikut demo kemarin ya. Nih, ada Mamat, ada Ari Keriting, ada Abdur yang pakai topi kurang jelas. Terus yang belakang ini si Bintang Emang kayaknya ya. Iya, awalnya orasi keren tuh ya. Iya. Tapi pas ujungnya kok nyanyi lagu ini. Agak lain kau, agak lain bapak kau, agak lain sekeluarga. Coba kita perhatikan mereka ini. Kemarin pas pemilihan mereka pikir mereka pilih kosong berapa ya? Mereka pilih kosong berapa? Aduh, ikut demo tapi ujung-ujungnya nyerang Jokowi sama keluarganya. Ya ampun, pelawak. Kalian ini jangan bikin malu-malu orang timur ya. Kalian kalau mau jadi pelawak aja. Bikin malu-malu aja, ujung-ujungnya malah nyerang keluarga Jokowi. Nih, orang kampung kalau yang udah pindah ke kota begini nih, lupa apa yang sudah dilakukan Jokowi tuh di Indonesia Timur nih. Benar sekali. Pindah ke kota langsung lupa. Kalian lebih baik bertiga tobat ya. Bikin malu-malu saja. Anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Suaranya Mak Lampir ini. Itu artis yang tadi ikut demo itu di endorse kira-kira berapa duit teman-teman? Lumayan ya jadi artis ya. Gue nggak ngerti gitu loh. Gue pikir selama ini kalau udah kelasnya artis, mereka itu orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki rasional yang baik, logikanya berjalan. Nyatanya sama, on. Buat kalian yang demo juga ngapain sih? Bikin dosa aja. Kalian tahu nggak? Ketika kalian membuat kemacetan yang parah di Jakarta, tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi loh. Orang yang tiba-tiba sakit parah mau ke rumah sakit, meninggal di jalan akibat jalannya tertutup semua.
Mungkin ada juga ibu-ibu yang mau melahirkan, udah sakitnya luar biasa, terjebak macet akibat ulah kalian. Itu juga dosanya luar biasa loh, apalagi sampai meninggal. Andai kata kalian kalau dengar kayak begini kan pasti jawabnya apa? Kami itu sedang berjuang demi bangsa dan negara. Pret, pret, pret. Jangan ya dek, jangan. Itulah yang saya sebut, kalian itu nggak punya logika, nggak punya pemikiran rasional. Mudah banget sih bangsa kita ini dihasut oleh kepentingan para elit-elit politik. Lu tahu kan, putusan MK itu sedang memperjuangkan orang yang mau berkuasa. Sementara keputusan di DPR itu sedang memperjuangkan orang yang sedang berkuasa. Jadi antara yang mau berkuasa dan yang lagi berkuasa ini lagi memperebutkan kursi nomor satunya. Kedua-duanya nggak bener. Apapun yang kalian perjuangkan, ujung-ujungnya adalah mereka yang menikmati. Bukan demi bangsa ini, enggak. Jaminannya apa nih? Kalian para mahasiswa, kalau kami ikut suara kalian memperjuangkan orang yang lagi mau berkuasa ini, bahwa mereka setelah berkuasa akan menjadikan Indonesia lebih baik, jaminannya apa? Ada gak sih? Kayak ketua buruh nih yang berani pasang badan, saya sedang berjuang demi bangsa ini, saya percaya kalau andai kata orang yang saya perjuangkan ini berkuasa, kalau Indonesia menjadi tidak lebih baik, saya siap dipotong leher, mempertaruhkan nyawa saya sangat yakin. Belum ada kan yang berani kayak gitu, nggak ada yang berani. Karena mereka cuma memperalat kita untuk diadu satu sama lain, saling bertengkar, saling berdebat. Kita dibentrokan terus sama polisi, sama aparat, sama negara. Nanti ujung-ujungnya mereka yang menikmati. Ingat, MK sedang memperjuangkan orang yang mau berkuasa. Apa yang kalian bela? Kalian yakin yang mau berkuasa ini jauh lebih baik? Dan kalian yang pro DPR, keputusan DPR, ingat, DPR itu juga sedang memperjuangkan kekuasaan. Nggak ada yang baik, dua-duanya sama. Yang benar kalau ada gonjang-ganjing politik, kita boleh bersatu untuk mempertemukan mereka. Contoh, PDI ini lewat pimpinannya Megawati ngomong kayak nyindir-nyindir nih, manas-manasin rakyat. Bu, ibu gak suka sama siapa sih? Sama Jokowi. Ayo kami seluruh bangsa Indonesia rame-rame, ibu kami antar ketemu langsung sama Jokowi, kita ke rumahnya. Nah, ibu berantem dah berdua dah, kita rakyat nonton. Gantian dong, selama ini mereka hanya menonton kita berantem. Sekali-sekali dong kita bersatu, kita bikin mereka itu yang lagi berseteru, kita aduin aja di ring sekalian. Siapa misalnya nggak suka sama Prabowo, temuin sama Prabowo, kita aduin mereka berdua. Gulat, Rocky Gerung. Nggak suka sama Jokowi, kita anterin, kita rame-rame bersatu. Paksa tarik juga Jokowi, mau presiden kek, naikin di atas ring sama siapa tuh, Rocky Gerung, suruh berantem berdua. Jadi sekali-sekali dong kita menjadi penonton, melihat pemimpin-pemimpin kita bertarung langsung. Jangan kita mulu lah yang berdebat, yang bertarung. Akhirnya kita semua yang bermusuhan karena beda pendapat. Gak usah goblok-goblok amat lah. Kalau ada gonjang-ganjing politik, udah kalian kerja aja, urusin urusan keluarga kita masing-masing. Biarin mereka, nggak ada yang ngopenin rakyatnya, juga mereka kesel sendiri nanti. Oke? Ari Kriting, Abdur, Mamat, Bintang Emon, Reza Rahardian, Rigen. Ngapain sih ikut demo-demo, ngapain? Demo-demo RUU Pilkada. Emang kalian nyalon? Kan enggak. Kalian kan gak nyalon di Pilkada 2024 ini. Ngapain kalian berjuang panas-panasan teriak-teriak ikut demo di DPR? Kan gak nyalon juga. Mending tuh ya kalian ikut calon wakil presiden yang kemarin terpilih, ke Bandung jalan-jalan sama pejabat, dekat sama kekuasaan, hidupnya enak, dapat duit, dapat privilege karena dekat sama kekuasaan, joget-joget, gemoy.
Mending kalian diam di rumah, ngomong-ngomong gak jelas, buat konten gak jelas, diam. Ntar juga dapat banyak orderan. Daripada kalian capek-capek, panas-panas, teriak-teriak, yang juga gak didengar, ngapain sih? Ikutilah beberapa artis itu yang pandai, merapat. Sekarang tuh zamannya kolaborasi, merapat, menjilat. Supaya kalian tuh aman, gak ada yang gangguin. Ini ngapain demo-demo coba? Tapi respect lah. Untuk teman-teman mahasiswa yang kemarin ikut aksi di depan gedung DPR, jika kalian turun atas nama rakyat, maka orang-orang yang sekarang menghuni gedung DPR juga sama. Dulu juga mereka turun ke jalan atas nama rakyat. Jika teman-teman sekarang aksi menuntut keadilan, meminta rezim untuk lengser dari kekuasaan, sama mereka juga pernah melakukan dulu. Jika teman-teman sekarang melakukan aksi dengan pengerusakan dan sebagainya, sama mereka lebih jago dulu. Kalau teman-teman aksi turun ke jalan untuk meminta harga diturunkan, BBM turunkan, pajak dan sebagainya, sama mereka pernah melakukan dulu. Tapi begitu mereka masuk sistem pemerintahan, duduk di kursi panas, akhirnya mereka lupa, hilang idealisme mereka. Teman-teman, memang penjajahan di negara kita sudah nggak ada, tapi kita sekarang sedang ditindas, sedang dijajah oleh sistem neoliberalisme, neokapitalisme, sistem demokrasi yang sekarang diterapkan. Makanya orang-orang idealisme seperti mahasiswa beberapa yang setelah mereka duduk di kabel kekuasaan, mereka jadi lupa. Jadi kenapa kita harus mengulang seruan-seruan yang juga pernah mereka lakukan dulu? Teman-teman, kenapa tidak kita serukan syariat Islam, di mana aturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem Islam sistem terbaik, bukan hanya baik untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Karena sistem yang baik akan melahirkan orang-orang yang baik. Sementara sistem yang jahat seperti demokrasi hari ini akan melahirkan orang-orang yang jahat. Reza Rahadian menjadi sorotan usai dirinya ikut demo bersama para demonstran di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin. Aksinya ini lantas menuai banyak pujian dari netizen karena ia mau turun langsung di tengah kesibukannya sebagai artis. Bersamaan dengan hal tersebut, nama Raffi Ahmad juga menjadi sorotan dan dibandingkan dengan Reza Rahadian. Pasalnya, sebagai artis dengan pengikut puluhan juta, Raffi Ahmad dinilai tidak menyuarakan suara rakyat seperti Reza Rahadian. Sebab hal tersebut, keduanya mulai dibanding-bandingkan, termasuk dari pendidikannya. Lantas seperti apa sih pendidikan Raffi Ahmad dan Reza Rahadian? Ya, lebih hebat. Reza Rahadian sendiri diketahui menempuh pendidikan hanya sampai sekolah menengah atas alias SMA. Meski tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, Reza Rahadian tetap dikenal sebagai sosok yang cerdas. Ia sempat diundang menjadi dosen untuk mata kuliah teknik olah vokal dan akting di Universitas Indonesia. Sementara itu, untuk Raffi Ahmad sendiri bersekolah di SMA Negeri Bandung. Namun, tak berselang lama, Raffi Ahmad pindah ke SMA Negeri 16 Jakarta lantaran ia sudah disibukkan dengan kegiatan syuting. Raffi Ahmad diketahui sempat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, namun tidak sampai selesai. Meski tak memiliki gelar sarjana, Raffi Ahmad memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga ia sempat digaet untuk mengajar di Sekolah Bisnis dan Manajemen di Institut Teknologi Bandung alias ITB. Terima kasih Bang Abdur, terima kasih juga kepada Bang Ari Keriting, dan terima kasih juga kepada para komika-komika lain yang hadir di kantor DPR sekarang. Kami tahu bahwa kehadiran kalian di sana bukan membela Anies Baswedan, bukan membela PDIP Perjuangan, tapi membela hak rakyat, membela hukum kita yang ada di Indonesia yang sudah dianulir oleh para tikus-tikus yang ada di kantor itu. Dan cara satu-satunya untuk melawan adalah bertamu ke rumah mereka, supaya mereka tahu bahwa kekuasaan tertinggi itu bukan pada orang-orang itu, kekuasaan tertinggi bukan pada para penguasa, tetapi kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan aktivitas para artis, para komedian yang turun ke jalan pada saat demo di depan gedung DPR untuk mengawal putusan MK tentang Undang-Undang Pilkada. Dan tadi kita sudah menyaksikan juga berbagai tanggapan atau reaksi atau respon dari para netizen terkait dengan aktivitas para artis tersebut. Dan bahkan ada salah satu netizen dari Indonesia Timur yang mempersoalkan terkait dengan upaya mereka. Karena menurut netizen ini, bahwa para artis atau para komedian dari Indonesia Timur itu mungkin lupa karena mereka sudah pindah ke kota. Lupa dengan bagaimana perjuangan atau kerja keras Jokowi untuk membangun Indonesia Timur. Dan juga ada beberapa netizen lain yang tentu beranggapan beragam, seperti beragam anggapan yang mereka lontarkan, mereka sampaikan pada video ini.
Dan ini merupakan bagian dari kekayaan, bagian dari kultur budaya yang berbeda, dan juga ya berbagai tanggapan yang tentunya tidak sama, tetapi itu bagian dari demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada pro, ada kontra, ya, ada teman, ada kawan, ada lawan, tetapi itu semua demi kepentingan bangsa dan negara ini. Dan kiranya ya Indonesia baik-baik saja, sehingga pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, semuanya akan kembali normal, dan Indonesia boleh mencapai impiannya, yaitu mencapai atau meraih Indonesia Emas pada tahun 2045. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan video kali ini. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Dan mungkin kepada para sahabatku yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar di kolom komentar. Dan juga mungkin ada yang mau request video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.